Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia adalah makhluk yang rasional dan logis. Pernahkah Anda mendengar pernyataan ini? Ya sudah dipastikan bahwa semua orang tentu pernah mendengar dan menyadarinya. Namun benarkah pernyataan tersebut? Bisa benar pernyataan tersebut, namun lebih sering tidak sesuai dengan kenyataannya. Kenapa bisa begitu dan apa yang salah? Manusia itu adalah makhluk yang rasional dan logis, tapi lebih sering tidak rasionalnya. Kebanyakan dari kita manusia itu sangat sulit untuk benar-benar berpikir secara rasional dan logis. Seringkali emosi dikedepankan, sehingga mempengaruhi pikiran, tindakan, bahkan dalam pengambilan keputusan. Situasi dan kondisi yang kita alami sangat mempengaruhi emosi. Sementara emosi sangat mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap masalah dan urusan kita. Ya banyak juga sih kejadian dalam hidup keseharian kita. Kita temui yang tidak rasional karena dipengaruhi oleh emosi. Ini yang paling sering terjadi. Anggaplah seorang teman kita misalnya, yang gak ada angin, yang gak ada hujan, tiba-tiba dia marah-marah di hadapan kita. Asalnya dia baru saja berselisih tegang dengan tim kerjanya di kantor. Dia menyalurkan kejengkelannya di depan kita. Bukankah keputusannya untuk menyalurkan kemarahan dan kejengkelannya dipengaruhi emosi? Dan bukan dipengaruhi oleh logikanya. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya setiap keputusan manusia itu dipengaruhi oleh emosi. Semua keputusan yang dibuat oleh manusia ditentukan oleh hasil pergumulan dari berbagai emosi yang ada di pikiran kita. Emosi inilah sang provokator yang handal. Mental block adalah semacam virus yang menyerang pikiran kita. Atau bisa dikatakan bahwa mental block adalah sebuah pikiran yang tidak mendukung pencapaian hidup kita. Ya tapi ini bukan virus penyakit ya. Analoginya adalah sebuah handphone yang sering kita gunakan setiap hari. Handphone tersebut mempunyai hardware dan softwarenya, dan berbagai macam aplikasi yang tertanam di dalamnya. Tentunya semakin mahal harganya, otomatis semakin bagus pula HP-nya. Nah, kualitas handphone kita sepenuhnya tergantung pada software dan aplikasi tersebut. Jika sistemnya nggak kena virus, maka kinerjanya sangat bagus, karena tidak ada virus di dalamnya. Namun jika diganggu oleh virus, maka kinerja handphone akan terhambat, hang, atau bahkan rusak semuanya, jadi nggak bisa dipakai. Kalau kita juga pernah mengalami cemas, linpan, maju mundur dalam melakukan sesuatu, tidak berani mencoba hal baru, dan takut gagal, ini juga bisa dibilang mengalami mental block. Kemudian beberapa ciri yang biasanya terkait dengan mental block antara lain adalah: yang pertama, nggak ada semangat. Mental block sering disertai dengan kehilangan semangat dan energi yang biasanya dimiliki oleh seseorang untuk beraktivitas. Kalau kita kehilangan semangat, yang dapat mengakibatkan perasaan tidak termotivasi. Yang kedua, merasa ada tekanan. Meskipun tidak ada yang memberikan tekanan secara fisiologi, orang yang mengalami mental block sering merasa tertekan, bahkan stres. Lalu, apakah ada jalan keluar dari mental block ini? Ya, sudah barang tentu ada. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. 1. Jangan terlalu keras terhadap diri sendiri, apalagi menyalahkan diri sendiri. Saat mengalami kegagalan, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Bukannya mendatangkan jalan keluar, malah justru membuat Anda kian terpuruk. Oleh karena itu, saat pikiran negatif mulai muncul, segera tenangkan diri. 2. Berpaling pada perasaan takut, alihkan pada hal yang menyenangkan. Takut salah, takut gagal, takut kehilangan, dan berbagai ketakutan lainnya dapat menyebabkan terjadinya mental block.
Agar rasa takut tidak menguasai Anda, segera alihkan pikiran pada hobi yang menyenangkan atau kegiatan yang Anda sukai, seperti mendaki gunung misalnya. Dengan alam terbuka menambah pikiran menjadi rileks. Traveling juga bisa menjadi pilihan. 3. Ambil hikmah dari masa lalu dan move on. Masa lalu bisa menjadi penyebab mental block pada seseorang. Terimalah fakta bahwa masa lalu telah terjadi dan tidak bisa diubah. Ya apalagi diulang, mana mungkin bisa. Tapi Anda bisa mengambil hikmahnya dari semua kejadian dan menjadikannya sebagai pembelajaran. Pandanglah masa lalu sebagai pelajaran. Sakit hati, kecewa, marah pada masa lalu dapat sembuh dan Anda bisa melangkah maju buat melanjutkan kehidupan ini, apalagi terlebih Anda mempunyai cita-cita. 4. Buang jauh-jauh dari ketergantungan. Meminta pendapat dari orang lain boleh saja, justru itu dipandang lebih bijak. Tetapi jangan sekali-sekali kita tergantung padanya. Ini bisa mengakibatkan berkurangnya kemandirian. Nanti saya tanya dulu ya, saya sih tergantung sama dia aja. Ya ini seperti kehilangan identitas. Ketergantungan yang berlebihan dapat menyebabkan seseorang kehilangan jati diri atau identitas. Inilah yang menyebabkan mental block, karena kita terlalu fokus pada apa yang diinginkan atau dipikirkan oleh orang lain. Mulai saat ini, jangan lagi kita tergantung sama orang lain, serta bisa menyingkirkan mental block akibat ketergantungan yang selama ini menghalangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.